Nah, kita sekarang kembali lagi ke podcast yang sudah sekian lama vakum. Tapi dulu bukan saya ya kayaknya. Bukan. Dulu itu masa percobaan. Percobaan. Dulu bersama Ustadz Alimuddin Nafik. Ustadz Alimuddin Nafik atau terkenal dengan Ustadz Nafik. Gus Lim. Gus Lim. Wah, Gus Lim ternyata. Gus MBS Klaten itu. Karena sekarang baru ada acara, katanya baru ada acara ya ini. Acara keluarga. Nah, sekarang kembali lagi, kemarin percobaan. Juga baru belajar. Nah, ini insya Allah sudah melihat berbagai pengalaman, kita coba kembali. Ya, siap. Yang nantinya tetap ada tema yang tentunya bermanfaat buat audiens, buat penonton, buat pemirsa yang di sana. Nah, ini sekarang yang hadir di podcast ini yaitu dengan di sini Ustadz Alif Condro. Nah, Ustadz yang sangat fenomenal kalau di pondok sini ya, karena beda dari yang lain ini ya. Ini juga dalang bisa, gamel bisa, musik bisa, teater juga bisa dan lain sebagainya. Dan saya sendiri dengan Ustadz DKR Bua ya. Biasa terkenal dengan Ustadz DKR Bua. Nah, di sini kita mencoba insya Allah nanti ke depannya konsisten ya tadi. Ya, insya Allah. Konsisten. Pokoknya yang bermanfaat kita lanjutkan. Ya, pokoknya bermanfaat, tetap ada tema-tema yang menarik tentunya untuk anak muda atau anak remaja yang ada di sana, generasi sekarang, bagaimana kehidupan di pondok. Nah, nanti suatu saat ngangkat itu ya. Nah, apakah sama pasti seperti menarik. Dulu? Pasti menarik. Apakah menegangkan, apakah menyenangkan? Nah, sekarang, oh iya, untuk masuk ke berikutnya, mari kita ada istilahnya apa? Jargon, tagline atau tagline, apa? Jargonnya apa, Ustaz? Kalau MBS itu, MBS Klaten para pecinta Al-Quran. Kampusnya para pencinta Al-Quran. Oh, kampusnya para pecinta Al-Quran. Nah, jadinya gimana ini nanti tagline-nya? Nanti tagline-nya mungkin mau ditambahi belakangnya, biar lebih familiar atau menarik. Pesantren itu kan identik dengan santri. Santri, ya. Pesantren, santri. Dari santri untuk negeri. Dari santri untuk negeri. Oh, itu menarik itu, karena biar negara ini punya generasi yang karakternya itu, wah, karakter Quran. Berkemajuan. Ya, bisa memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Mari kita sambung tagline-nya itu. Jadi MBS Klaten, kampusnya para pecinta Al-Quran dan dari santri untuk negeri. Nah, oke. Mari kita buka sebelumnya ya, salam lah kita sebagai muslim. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang podcast yang kedua ini, kita tetap hitung kedua walaupun dulu percobaan. Kedua. Ya, betul. Ini katanya atau punya program MBS itu berbagi. Mungkin bisa sedikit untuk sebagai pembukaan itu berbagi apa dan bagaimana dan seperti apa. Nah, tentunya monggo Ustadz Alif, persilahkan. Ya, asal mula dari MBS berbagi ini kan dari sebuah hal yang diutarakan oleh kiai kita, mudir kita, Ustadz Kiai Haji Farudin Sasmito LC, bahwa kalau kita memberi tidak akan berkurang, tapi mungkin malah tambah. Nah, istilahnya ora loka malah kebak. Ora loka malah kebak. Wah, itu bahasa Jawa yang baru. Ora kurang malah tambah. Ora kurang malah ya. Nah, jadi kita ingin memberikan manfaat untuk orang lain, mungkin daerah sekitar ataupun masyarakat sekitar. Jadi muncullah kegiatan yang namanya MBS Klaten Berbagi. Itu nanti menyasarnya di kegiatan sosial, keagamaan, dan bermasyarakat. Dan beberapa tahun terakhir ini kan ada beberapa kegiatan dari MBS Klaten Berbagi ini yang dilontarkan atau diprakarsai oleh Lazismu MBS Klaten. Lazismu. Nah, mungkin lain waktu bisa podcast Lazismu dengan Ketua Lazismu MBS Klaten, Ustadz Zainuri Fatah. Siap. Jadi memang ini
MBS berbagi ini sebenarnya sudah lama ya, Tat? Sudah. Sekitar tahun Kalau merunut dari sejarahnya, ya. itu dulu ketika kita itu masih awal atau ya proses berkembang, itu dulu kan kita juga istilahnya kalau menjelang kurban seperti saat ini kita juga minta hewan kurban untuk santri kita. Tapi kemudian pada awal 2015 itu sudah mulai ada wacana itu tadi MBS kalian berbagi, kemudian nah ini baksos atau MBS kalian berbagi kita pertama kali itu dilakukan 2015 Sadeka. 2015. Dulu masih sederhana. Oh iya. Karena masih baru ya. Jadi dulu itu kita MBS berbagi pentasyarufan hewan kurban di daerah Tlogowatu Kemalang. Tlogo berarti yang daerah utara itu ya. Daerah utara. Naik ada airnya. Pas itu di Tlogowatu Kemalang kita membawa 12 kambing untuk tempat yang belum ada hewan kurbannya. Itu 2015. 2015 sudah sekitar 12 kambing ya. 12 kambing. Ya. Kalau sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Sudah berapa tahun? Ya, sekitar 10 tahunan. 10 tahunan. Dan itu dilakukan setiap tahun? Iya, konsisten. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun kita mengeluarkan, yaitu tadi, MBS kalian berbagi. Ya. Kalau di momen kurban seperti ini ya kita mengeluarkan hewan kurban untuk membantu yang lain. Terus jadi untuk ini tanya, untuk pengadaan hewan kurban itu yang dilibatkan siapa saja, ataukah secara ikhlas atau ada santri yang inisiatif gitu. ingin mengadakan kurban sendiri sebagai belajar atau seperti apa? Gitu. Budayanya di pondok pesantren ini. Tradisinya di sini. Tradisinya. Dulu kalau awal-awal itu, Zat. Ya. Awal-awal itu ya penggalangan dananya atau mengumpulkan hewan kurban itu melalui iuran. Jadi iuran santri, jadi iuran wajib yang dimasukkan di daftar ulang, itu dimasukkan kegiatan kurban, belajar santri. Nah, lama-kelamaan selang ya berkembangnya zaman ini, nah mulai ada gebrakan-gebrakan baru. Seperti kita membuat flyer pertama, kemudian kita gaungkan bahwa MBS Klaten mempunyai program yaitu MBS Klaten berbagi dengan mentasyarufkan hewan kurban yang ingin dititipkan MBS Klaten untuk bisa disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, untuk tahun ini spesialnya ini, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Jadi saat ini kalau kita melihat data yang ada, kurban MBS Klaten tahun 2025 ini yang dari luar. Ya. Yang dari luar itu ya bukan dari pesantren mengeluarkan, tapi dari luar, dari guru, dari pimpinan, dari santri, asatid, itu yang berkurban dari wali di MBS Klaten itu ada sejumlah 31 sohibul kurban. 31 ya. 31. Dan ini menurut kami ya sangat luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Karena yang dari santri itu ada, Ustaz. Dari santri itu ada, satu kelas itu katakan ada 31 santri. Ya. Nah, mereka iuran satu santri 100-100 sehingga terkumpul 3.100.000. Itu mendapatkan 1 ekor kambing. Oh, itu untuk satu kelas. Satu kelas. Itu satu kelas inisiatif santri sendiri. Inisiatif santri. Inisiatif santri kemudian dikumpulkan menjadi satu hewan kurban dan ingin ditasyarufkan ke tempat yang membutuhkan. Oh, seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya santri kepeduliannya. Ya, itu. Mungkin itu efek dari ya mereka belajar di pondok, jadi sudah mendapatkan banyak ilmu agama, akhirnya dia tahu betul seperti apa sih berkurban itu hukumnya. Mungkin jadi mereka tergugah. Sabta Jiwa MBS Klaten nomor 2. Oh, nomor 2. Kan apa? Ketauhidan. Nomor 2 keikhlasan. Nah, itu. Jadi santri itu sudah mempunyai pola berpikir sendiri bahwa mementingkan orang lain itu lebih utama. Jadi membantu orang lain itu lebih utama. Jadi ini juga termasuk Masya Allah dari kiai kita, Ustaz Fahrudin itu kan selalu menggaungkan sedekah. Iya, betul. Itu menjadi sebuah apa ya namanya semangat atau cambuan bagi semuanya, karena yang pertama ditanting itu bukan
santri, bukan Ya. ustadz, tapi pimpinan. Oh iya. Pimpinan Oh, pesantren. malah pimpinannya dulu. Pimpinannya dulu ditantang, ayo kamu mau kurban berapa? Dan itu membuat mungkin mempengaruhi semangat yang lain juga untuk bisa walaupun Ya. bukan berkorban secara utuh, Ya. satu orang satu kambing tapi mungkin 2 orang sodakoh latihan berkorban. Yang penting kan ada latihan berkorban. Latihan. Oh iya. Sebelum melakukan besok Idul Adha atau Idul Kurban itu, apakah ada pelatihan untuk santri bagaimana misalnya cara menyembelih kurban atau bagaimana berkurban hewan itu seperti apa? Apakah sudah dilakukan di santri sebelum pada hari H? Nah, ini juga menarik ini Ustaz. Oh, Ini termasuk hal baru yang sudah kita lakukan tahun ini. Jadi pembekalan life skill secara aplikatif itu sangat ditekankan oleh mudir kita. Ditekankan. Jadi santri itu juga tidak hanya ngaji, tidak hanya tahfidz, tapi juga bisa mengaplikasikan kemampuan lain, seperti halnya menyembelih atau merumat hewan kurban. Nah, kemarin kita adakan pelatihan kepada kelas 12 itu satu cara menjatuhkan hewan kurban, sapi, yang besar kan sapi, kalau kambing kan memang berdua bisa. Sapi kemudian sampai menyembelihnya. Menyembelihnya pun dilakukan oleh santri itu. Jadi kita ajari urat mana yang harus putus. Nah, kalau kemarin kita melaksanakan itu sebelum wisuda kelas 6 toh. Itu ada 1 ekor kambing dan juga 10 ekor ayam. Itu untuk belajar. Itu nanti belajar sambil ngelet juga dan lain-lain. Kalau untuk santri umum semuanya selain kelas 6 itu, nah tentunya sebelum masuk kurban besok kita akan adakan pelatihan atau istilahnya apa itu ya kayak apa ya, kayak sebelum besok Kak di briefing atau ya seperti pelatihan lah. Walaupun belum praktek dan teorinya dulu sudah tapi diulangi lagi. Ya sebelum masuk kurban besok itu kita adakan pelatihan bahwa ngelet itu seperti ini, kemudian pecah daging itu bagiannya mana-mana saja, bagiannya sohibul kurban mana, dan tentunya fikih kurban itu juga penting disampaikan oleh kepada para santri. Nah, kemudian setelah teori tahu, prakteknya besok ketika kurban. Jadi di sini itu pembelajaran di Pondok Pesantren MBS Klaten itu memang sangat apa ya, kalau boleh saya katakan variatif ya. Jadi bisa memanfaatkan momen-momen tertentu yang itu bisa dijadikan suatu pembelajaran. Contohnya Idul Adha itu tepat sekali. Jadi momen sebagai pembelajaran ya. Jadi waktu Idul Adha atau hari besar itu libur tapi anak masih tetap ada pembelajaran dan itu praktek langsung. Kalau yang disampaikan oleh kepala madrasah kita, Ustaz Zainur Rifatah, itu selalu mengutarakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan itu adalah pendidikan. Itu baru. Semua di pesantren. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan kita lakukan adalah pendidikan. Jadi tidak hanya melihat tok, tidak hanya mendengar tok, tapi juga ada hal yang dilakukan. Walaupun prakteknya awalnya sederhana dulu. Betul sekali. Yang penting kan anak kayak tadi beli kan urat itu kan sangat kalau nggak pengalaman kan membedakannya kan sangat sulit ya. Ada juga yang ketika lihat darah terus wah gimana gitu. Nah, itu pembiasaan. Seperti saya. Saya itu sering pernah belajar nyembelih, tapi mau nyembelih nggak tega. Gitu. Kan ada juga sekarang kambing yang wajahnya lucu itu kambing apa itu saya pernah dengar. Imut itu kan ada kambing itu. Nah, itu apalagi nggak tega. Tapi dengan adanya di pondok anak-anak sudah dibekali hal seperti itu. Apalagi ada prakteknya langsung. Walaupun tidak semua ya, paling enggak mereka itu melihat langsung bagaimana cara menyembelih. Ya, melihat itu juga pendidikan. Iya. Dan nanti
kedepannya ketika mereka di masyarakat, mereka terjun di masyarakat, mereka sudah paham. Nah, itu yang paling penting Paling itu. penting itu. Jadi Ketika terjun di masyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di pesantren. betul. Jadi dari kurban banyak yang kita kulik ternyata. Yeah, dari betul. pondok pesantren ternyata tidak hanya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang umum ataupun ilmu-ilmu tentang agama, tapi juga ada prakteknya. Dan ini untuk MBS berbagi itu apa saja yang mungkin disiapkan, atau tentunya ini tadi, atau mungkin ada hal yang disiapkan, atau ada selain kambing atau hewan kurban untuk berbagi, apakah ada hal lain yang untuk berbagi? Seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit menyampaikan juga ya, Zat. Jadi MBS Klaten berbagi ini tidak hanya terpaut pada ketika kurban, tapi juga kegiatan-kegiatan seperti bencana alam. Bencana alam. Contoh, kemarin ada kekeringan. Kekeringan. Kalau daerah Klaten itu kan kita di daerah Bayat, Kemalang. Nah, MBS Klaten berbagi ini kemarin juga kita sudah mentasyarufkan air bersih di Kemalang itu sekitar 100 tangki. 100 tangki. 100 tangki. Dari mana? Ya dari Civitas MBS dulu. Gitu. Baru dari sodakoh yang lain. Kemudian daerah Kemalang ada Bayat ya. Kemarin juga kekeringan, sangat ya parah itu. Kemudian kita suplai air bersih juga. Nah, ini kegiatan MBS Klaten berbagi. Dan kemarin ada juga bencana alam seperti angin puting beliung. Yang belum lama itu. Ya, daerah Jogodayoh atau Jogodayoh dan daerah sini Klaten Kota itu juga. Itu kemarin kita juga menurunkan genteng, jadi untuk membantu sembako juga. Nah, ini dari MBS Klaten berbagi. Pendanaannya dari mana? Dari Lazismu MBS Klaten. Besok bisa dibahas ini tentang Lazismu, kayaknya menarik. Ya, Lazismu. Jadi mau di MBS itu untuk belajar kita berbagi. Tentunya sodakoh itu ternyata juga dipraktekkan langsung. Enggak cuma santri, asatidzah dan civitas lainnya juga diharapkan endingnya dengan ikhlas untuk bisa berbagi ataupun sedekah. Nah, untuk kurban itu besok itu akan dilakukan di desa mana, Tat? Nah, sasarannya. Untuk tahun ini di 2025 ini kurban MBS Klaten itu kemarin kita lihat data bahwa tempat yang membutuhkan itu yang masuk proposal ke kami ada 16 proposal. 16 apa 17 ya? Sekitaran itu, kalau enggak 16 17. Nah, tentunya nanti dari 31 soibul kurban tadi berupa kambing itu kita tasyarufkan sebanyak 17 tempat. Itu yang tidak kita adakan acara, cuma serah terima hewan kurban kemudian untuk dibagi di tempat masing-masing. Nah, kemudian untuk gong acara. Gong acara ini kita adakan di tahun ini. Tapi alhamdulillah sekali di daerah Klaten ini kita juga sudah kesulitan mencari tempat yang tidak ada hewan kurbannya. Rata-rata sudah ada dan ini alhamdulillah. Nah, kemarin kita setelah survei di beberapa tempat, kita dapat tempat yang spesifik yang sesuai kriteria kami sebagai panitia dan pesantren itu di daerah Serut. Serut masuknya itu di Gedangsari pojok. Itu daerah kecamatan Gedangsari, tapi binaan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ganti Warno. Itu sekitar ada 100-an kakak. Tahun ini baru 1 kambing. Itu faktor ekonomi juga pengaruh ternyata. Nah, dan kita besok yang ke sana dari sasaran gong utama itu kita akan mentasyarufkan 1 sapi, 1 ekor sapi untuk dibagi di masyarakat dan juga 3 ekor kambing. 3 ekor kambing ini nanti kita adakan pesta kurban. Jadi semarak kurban, pengajian akbar untuk syiarnya dakwah Muhammadiyah dan juga MBS, terutama dakwah Islam ini menyebar di wilayah Serut dan sekitarnya. Tablik akbar. Selain hewan kurban, apakah ada bahan atau katanya saya dengar-dengar
Pakaian layak pakai Oh, juga gitu. dikumpulkan Betul, dari betul. yang punya, terus dikumpulkan sama MBS mengkoordinir, nanti terus dikumpulkan, terus dibagikan ke orang-orang Yeah. yang membutuhkan. Jadi untuk pakaian tadi Ya. kita juga menyiapkan apa ya, mewadahi lah bagi para akhirnya orang-orang yang sudah kebanyakan pakaian mungkin atau yang sudah tidak terpakai itu yang selalu beli online. Beli online sampai nggak dipakai, sampai nggak beli dipakai lagi. mungkin kurang cocok atau bagaimana, itu juga kita memfasilitasi. Iya. Karena di daerah yang mungkin di pojok tadi itu Iya. kan mungkin ya belum kenal online atau mungkin memerlukan pakaian tadi. Nah, kita memfasilitasi, kemudian kita laundrykan. Setelah kita laundry, kita wadahi satu-satu untuk bisa kita bagikan kepada masyarakat sekitar. Tidak hanya pakaian. Jadi besok itu ada kegiatannya, beberapa kegiatan Ustaz. Di salah satunya tadi di penyembelihan hewan kurban, kemudian baksos pakaian. Ya. Ada lagi kita menyasar di anak-anak. Menyasar di anak-anak ini kita adakan lomba per TPA. Per TPA itu. Per TPA. Anggotanya TPA-TPA itu, anggota tapi TPA. Lombanya perorangan. Perorangan. Anak-anak. Anak-anak kita adakan lomba di pagi harinya, kemudian bapak-bapaknya rewang, ibu-ibunya juga rewang untuk masak tadi, bapaknya nandangi hewan kurban, ibu-ibunya rewang, anak-anaknya lomba anak soleh. Anak soleh itu kegiatan paginya. Jadi sangat luar biasa ya, MBS ini. Kalau boleh saya ngomong nih tadi ya, maaf nanti kalau salah. Ya, walaupun saya juga di MBS, bukan berarti saya di MBS terus bahasa Jawa ini ngapi-ngapi enggak, tapi memang apa yang saya katakan ini apa yang saya rasakan, yang tadi saya dengar, saya lihat dan saya lakukan. Nah, itu ternyata MBS itu memang suatu sekolahan, madrasah lah, pesantren, ya ada madrasahnya, ada sanawiyahnya, tapi bukan hanya belajar, tapi juga praktek langsung, ya praktek langsung terutama di masyarakat, ya. Juga ada wufud, ada kurban, mungkin Idul Fitri ada yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang santri itu bagaimana caranya santri dan civitas MBS Klaten itu bisa dekat dengan masyarakat. Ya, jadi benar dengan sosialnya. Tadi santri untuk negeri ya, mungkin dimulai dari desa itu tadi. Betul sekali, dari santri untuk negeri. Dari santri untuk negeri. Seperti itu. Jadi kayak Idul Adha itu besok santri juga dilibatkan itu. Nah, santri juga. Jadi setiap kita MBS berbagi itu kita rangkul para santri, mungkin ya kan tidak bisa semua. Tentunya perwakilan mungkin 30 santri, 25 santri kita ajak ke sana untuk bantu penyembelihan, kemudian pentasyarufkan. Jadi membagi daging di desa itu enggak warga disuruh mengambil sendiri di tempat kurban, tapi kita antarkan rumah door to door. Door to door. Itu yang antar santri didampingi oleh perangkat desa sekitar, RT, RW. Jadi santri ikut memberikan. Ini tadi saya ada yang menarik. Salah satu bagian acara dari besok itu yang insya Allah terlaksana pada besok Idul Adha itu salah satunya yaitu berbagi pakaian layak tadi. Yang pernah saya lihat ya. Itu kalau berbagi pakaian layak pakai itu yang sering kan ya udah pakaian kumpul terus orang-orang ngambil. Nah, langsung diulul. Istilahnya awul-awul. Bahasa kerennya rifting. Rifting. Ini yang menariknya dikemasi satu-satu itu. Ya, insya Allah rencana kita kemasi satu-satu. Kemasi atau satu setel atau seperti apa ya? Betul seperti itu. Dan menariknya di laundry, di packing. Jadi memang benar-benar baju itu terfilter ya. Berarti mana yang masih layak dipakai, mana yang memang sudah nggak bisa dipakai, seperti apa, dan itu di laundry. Jadi istilahnya itu kita kalau mau memberi itu yang terbaik. Gitu. Jadi biar mungguh dilihat dan mungguh diterima oleh orang yang menginginkan tadi, kita ya tersebaik mungkin lah kita
layani kita, layani ya. servisnya. Nah, jadi karena kita kan pelayan umat, betul, berbagi, umat, memang berbagi bener, bukan ya. sekedar berbagi nyok gitu, ya, tapi juga harus loyal, totalitas. Nah, jadi memang untuk mengajarkan itu tadi, apa yang kita berikan ke orang, seperti poin 2 sabta jiwa itu tadi, ikhlas. Kalau benar ikhlas, insya Allah nanti akan memberikan yang berlipat ganda. Betul seperti itu, tak? La in syakartum la azidannakum wa ajnu wa in kafartum inna adzabil syadid. Itu tadi. Jadi benar ya, memang ya seperti itu pendidikannya. Jadi sebagaimana mungkin langsung praktek. Walaupun sederhana ya, tapi juga ada pengantarnya event-event. Nah, jadi di sini semua aktivitas dilibatkan. Betul. Nah, mungkin itulah bagaimana isi berbagi kita besok waktu Idul Adha itu. Iya, betul. Ada seperti apa berbagi, ya tidak hanya nyun sewu, belum karepmu enggak ya, tapi memang di servis bener dari A sampai Z, dari angka 0 sampai angka 9, ya kan. Dan memang orang yang menerima itu ya ikhlas. Ya. Jadi yang ikhlas bukan hanya yang memberi, tapi yang menerima juga. Ikhlas, senang, tidurnya nyenyak. Yeah. Dan ada tambahan. Yeah. Jadi sinergi kita itu kan tidak hanya dari MBS Klaten. Yeah. Tentunya kita juga harus merangkul dari berbagai dari Muhammadiyah, aum yang lain, ya. Atau Ortom. Ya. Kalau dulu itu kita kerjasamanya dengan pemuda Muhammadiyah ya. Untuk mencari tempat MBS berbagi itu. Ya. Dan ada lagi kita kerjasama dengan dapur umum MDMC atau MDMC. Itu maksudnya MDMC atau dapur umum sendiri? Setahu saya itu juga masuk MDMC atau mungkin bekerja sama dengan MDMC. Oh gitu, pokoknya dapur umumnya Muhammadiyah Surya Mentari itu. Iya. Nah itu besok juga kita libatkan untuk di MBS berbagi untuk masaknya dan juga pesta kurban itu yang menyediakan, yang masaknya itu dari dapur umum. Oh seperti itu. Jadi memang cara salah satu mungkin pengkaderan juga ya. Jadi tidak cuma teori tok pengkaderan, tapi memang ini dikenalkan. Ortom lain itu seperti ini, ada ini. Ternyata asik juga gitu ya, tidak sepaneng. Kita juga bekerja sama dengan PKU Prambanan ya. Itu nanti kerjasamanya dalam bentuk kita mengadakan cek kesehatan gratis. Jadi waktu sebelum tablik akbar itu, jamaah makan, cek kesehatan, baru makan kambing, tensinya naik. Tensinya naik, tensinya nggak naik, tambah. Cek kesehatan gratis, terus tablik akbar. Itu pelayanan kita di MBS Klaten berbagi di kegiatan kurban tahun. Nah itu bagi para pemirsa yang mungkin tertarik dengan MBS Klaten atau ingin menyumbangkan sebagian hartanya ya, itu bisa lewat Lazismu MBS Klaten. Betul sekali. Itu bisa di sini, insya Allah nanti tersalurkan benar-benar kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan Lazismu memang sudah teruji dan terkenal ya. Bahkan internasional itu juga ada ya. Lazismu itu bisa melalui MBS Klaten. Jadi kembali lagi ke tadi itu, berarti besok berbagi di Idul Adha itu memang benar-benar paket komplit ya itu. Gongnya itu paket komplit, nggak cuma membagikan hewan kurban, menyembelih, tapi juga ada hal-hal lain dari yang itu bisa dirasakan dari segala umur. Betul sekali. Nggak cuma orang dewasa. Warganya di sana semua kita rangkul. Anak-anak ya seneng. Remaja ya seneng bisa ikut belajar. Betul. Ada interaksi antara pondok pesantren dengan masyarakat. Betul sekali. Orang tua juga merasakan yang mungkin kesehatannya agak terganggu juga bisa gratis. Kalau butuh obat nanti dikasih obat, vitamin termasuk gratis juga. Berarti sangat luar biasa ya itu. Dan ada lagi kayaknya. Ada lagi. Nah, tadi cek kesehatan gratis sudah hiburannya ini. Besok kita juga membawa satu set tim nasyid MBS Klaten. Oh ya, nasyid MBS Klaten ya sudah terkenal yang langsung dibimbing langsung Ustadz Alif ini. Ada hadrohnya, modernnya itu ada gitar, bass, pokoknya kita beri nama nasyid.
nasyid. Lagunya lagu modern. Lagu modern. Jadi di MBS Klaten ini komplit ya tadi ya. Alhamdulillah. Mohon maaf tidak hanya belajar teori saja tapi praktek juga ada. Mungkin yang ingin berdakwah lewat berbagai jalan juga nanti bisa diarahkan ya kan. Betul. Jadi dakwah itu tidak hanya ceramah tapi juga bisa dengan korban, media lain mungkin dengan musik yang sesuai dengan syariat atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Jadi besok komplit ada hiburannya juga. Ada hiburannya juga. Luar jadi biasa. Tidak hanya itu. Berarti perut terisi, hati kenyang, telinga juga senang ternyata mendengarkan itu. Betul sekali. Rohani juga. Rohani dapat, jasmani juga dapat. Wah, luar biasa itu. Nah, mungkin ada pesan dari Ustadz Talif untuk pemirsa. Ya, inilah MBS Klaten, pesantren para pecinta Al-Quran. Para pecinta Al-Quran. Tidak hanya menghafalkan Al-Quran tapi prakteknya itu kan juga termasuk dari praktek tadi. Iya. Mengamalkan tadi. Berbagi, sodakoh. Oh, jadi kayak unggulan MBS itu apa? 3T. 3T. Tafid, tafhim, taf'il. Menghafal, memahami, mempraktekkan. Nah, itu kan pemirsa ya. Mungkin besok kita sambung lagi ya dengan hal-hal yang lebih menarik. Tadi ada lazismu. Ada lagi. Mungkin nanti bisa mengangkat dari kan MBS punya banyak prestasi ya. Banyak sekali. Dari madrasahnya nanti juga. Dari madrasahnya ada, kurikulum juga ada. Nanti insya Allah di podcast ini nanti menarik. Dan tentunya kita santri dari MBS Klaten itu dari santri untuk negeri. Nah itu tadi. Oke. Besok kita sambung lagi tadi. Mungkin nanti bisa menghadirkan Gus Lim ya. Gusnya MBS Klaten ya nanti Gus Lim dan para narasumber lainnya. Mungkin kalau bisa nanti dari santri ataupun alumni. Oh gitu. Kan banyak alumni kita yang jadi militer ada. Ya kan, bahkan yang ada di pedagang ada di luar negeri. Luar negeri ada. Yang dagang di Malaysia itu. Wah, itu juga ada. Kemarin saya ketemu di gitu. live itu. Ya, ketemu. Dia sering live itu. Nah, juga udah banyak. Itu juga bisa itu diundang untuk motivasi. Iya. Karena banyak yang jadi guru, bahkan yang mau jadi dosen itu saya dengar juga ada. Oh, gitu. Ya, itu. Jadi banyak yang berprestasi dari MBS Klaten dan bermanfaat untuk umat. Ya. Mereka pintar juga kalau untuk dakwah oke. Ya. Oke, dari kita ya MBS Klaten tentunya yang terletak di Klaten, pondok pesantren dari Muhammadiyah ya, pondok kampus MBS Klaten, kampusnya para pecinta Al-Quran. MBS Klaten pesantren para pecinta Al-Quran. MBS Klaten pesantren para pecinta Al-Quran. Terus sambungannya dari santri untuk negeri. Oke, dari kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.